Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena setiap kami yang ada di tempat ini, kami adalah orang-orang yang berharga di mata-Mu. Itu sebabnya Tuhan Engkau rela mati bagi kami, Engkau rela berkorban bagi kami, karena Engkau mengasihi setiap kami. Dan tolonglah Tuhan setiap kami yang ada di tempat ini supaya kami boleh betul-betul meyakini dan merasakan, mengimani bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau boleh sungguh mencintai kami. Dan kami rindu Tuhan, kami juga boleh menanggapi akan kasih-Mu, akan cinta-Mu kepada setiap kami. Itu sebabnya Tuhan biarlah apa yang kami miliki, kami boleh kembali persembahkan kepada Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan juga boleh beri kami kesempatan untuk kami bersama-sama mendengar sabda-Mu. Tuhan, mari Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah setiap kami yang ada di tempat ini, kami boleh sungguh menanggapi akan panggilan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya setiap kami boleh meresponi akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan topang dengan kuat kuasa-Mu, supaya hamba boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Semuanya sehat? Amin ya. Wah, bersyukur sekali hari ini saya boleh berada kembali di tengah-tengah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin ajak Anda ya untuk melihat sebuah cuplikan film. Silakan. Ya. الثقة لمن بمعمر والعسكري بمعمر في التنفيذ يضيع بالفعل لاعب شاب الثقة، والحكم يأمر بإعادة تنفيذ الضربة الترجيحية ولا. نعم، الكرة تسدد وهدف لفريق هنا الإعادة. الكرة لعبت وعادت لضرب الحارس خالد العسكري. يعني قلت هذه مباراة غريبة، نعم غريبة. عادة المرمى كان يظن أن الكرة خرجت لكن ما خرجتش. 3-2 لفريق المغرب الفاسي. أغرب كرة تابعتها في ال10 سنوات الأخيرة في الضربات الترجيحية. أغرب كرة في هنا الإعادة. الكرة لعبت وعادت لضرب الحارس خالد العسكري. يعني قلت هذه مباراة. هنا الإعادة. الكرة لعبت وعادت لضرب الحارس خالد العسكري. يعني قلت هذه مباراة.ลูกที่7Ya, Bapak Ibu, dari film ini apa yang kita lihat Bapak Ibu? Kiper yang apa? Kiper yang sombong ya. Kiper yang pertama sudah tepuk dada. Itu kan ya. Dia yakin bolanya tidak masuk. Ya ternyata masuk Bapak Ibu ya, bolanya gelinding gitu kan ya. Kiper yang kedua lompat-lompat Bapak Ibu. Itu kan ya, dia pikir bolanya sudah tidak masuk. Dia nggak nyangka bolanya mental Bapak Ibu ya, dan akhirnya masuk. Nah Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa kesombongan membawa kehancuran. Ya, kesombongan bukan menjadikan Anda sebagai pemenang, tetapi menjadikan Anda sebagai pecundang. Kesombongan bukan membuat Anda mendapatkan tepuk tangan, tetapi kesombongan membuat Anda mendapat banyak cibiran. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesombongan itu bukan saja menjadi penyakit ya Bapak Ibu, tapi juga bisa menjadi penyakit siapa? Penyakit saya.
Ya, semua orang bisa menjadi sombong. Tidak peduli kaya, tidak peduli miskin, terpelajar atau tidak terpelajar, semuanya bisa menjadi sombong. Gitu kan ya? Nah, biasanya ciri orang yang sombong itu kayak apa? Kira-kira kayak apa Bapak Ibu? Orang yang sombong. Orang yang sombong itu kayak apa? Bu, kayak apa Bu? Orang yang sombong, pernah ketemu orang sombong enggak? Pernah ya? Nah, orang yang sombong itu kayak apa biasanya? Silakan Bu, dijawab. Oke, menunjukkan bahwa dia itu bisa segala-galanya. Oh, padahal belum tentu bisa. Apalagi yang jadi singer, silakan. Pernah ketemu orang sombong enggak? Nah, cirinya apa? Seperti apa orang sombong itu? Merasa lebih hebat daripada yang lain, gitu kan ya? Merasa lebih hebat, merasa segala-galanya. Bukan cuma itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita ini sampai terganggu ya dengan keberhasilan orang lain, dengan kesuksesan orang lain, kita merasa terganggu. Nggak seneng kalau lihat orang lain seneng, gitu kan ya? Itu juga bisa berarti sombong. Gitu kan ya? Kalau kita nggak bisa melihat orang lain seneng, ya bisanya melihat orang lain susah. Nggak senang kalau lihat orang lain berhasil Bapak Ibu, itu bisa dikategorikan sebagai sombong. Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Pernah enggak kita merasa bahwa kita ini enggak senang kalau orang berbicara tentang keberhasilannya? Ya, ketika orang itu cerita tentang keberhasilan anaknya, wah kita enggak tahan. Gitu kan ya? Tiap kali orang lain lebih senang, kita enggak nyaman, merasa terganggu. Ya, hamba Tuhan ini jauh lebih hebat dari saya jadi terganggu. Nah, itu bisa menunjukkan Bapak Ibu bahwa saya adalah orang yang sombong. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesombongan ini bisa menghinggapi siapapun. Bukan hanya jemaat, tetapi juga hamba Tuhan. Pernah enggak Pak Edi jatuh di dalam dosa ini? Jujur Bapak Ibu, saya pernah jatuh. Ya, kalau ada rekan lain yang lebih hebat gitu ya, dalam perjalanan hidup saya, iman saya pernah satu masa itu nggak senang Bapak Ibu. Itu kan, sampai saya bilang dalam doa saya, Tuhan aku kok jadi kayak gini, ya. Nggak bisa lihat orang lain itu jauh lebih hebat, nggak bisa melihat orang lain itu lebih senang, gitu kan ya. Orang lain selalu saya lihat sebagai musuh. Nah, saya pernah jatuh di dalam situ Bapak Ibu ya. Sampai saya doa, Tuhan tolong supaya aku enggak jadi kayak gini. Gitu kan ya. Saya bisa belajar dari kehebatan orang lain, saya bisa belajar dari kelebihan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesombongan itu seperti ya menyimpan api di dalam diri kita. Kalau kita menyimpan kesombongan, ya lama kelamaan kesombongan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Kesombongan itu akan mempersulit kita sendiri. Bayangin Bapak Ibu, kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya sombong, merasa bisa. Ya, betul enggak saya bisa semuanya? Hah? Dan kira-kira kalau saya bisa merasa semuanya, saya akan kesulitan enggak? Suatu hari saya mungkin bisa enggak pelayanan, gitu kan ya, karena sesuatu. Tapi karena saya sombong, pasti hubungan saya dengan Pak Yopi jadi jelek. Hubungan saya dengan Pak Roni S jadi jelek. Hubungan saya dengan Bu Lucy jadi jelek. Akhirnya waktu saya nggak bisa pelayanan, kira-kira dia dengan nyaman nggak menggantikan saya? Bisa jadi nggak mungkin Bapak Ibu ya. Kamu urusi sendiri. Nah, siapa yang celaka Bapak Ibu? Yang celaka adalah diri kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat ada seorang raja yang sombong. Ya, raja yang sombong, dan karena kesombongannya Tuhan merendahkan dia sedemikian rupa.
dari seorang manusia menjadi seekor manusia. Dari seorang manusia menjadi seekor manusia. Tahu enggak siapa? Siapa kira-kira? Hah? Ada yang tahu? Siapa? Nebukadnezar. Mari kita lihat dan kita baca ya. Kita baca Bapak Ibu. Di dalam ayatnya ya, Daniel pasal yang ketiga tadi ayat 4 ya, saya sudah tampilkan di sini pasal yang keempat ayat yang ke-32 ya. Di situ mari kita baca. Engkau akan dihalau di antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti lembu, ya. Dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, sehingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kesombongannya, dari seorang manusia, Nebukadnezar diubah oleh Tuhan jadi seekor manusia. Tubuhnya manusia, ya, tetapi kelakuannya Bapak Ibu seperti hewan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari mana kita tahu Nebukadnezar seorang raja yang sombong? Bukan cuma dari pasal 4 Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Nebukadnezar raja yang sombong. Tapi dari pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwa Nebukadnezar adalah seorang raja yang sombong. Apa buktinya Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu, dia seorang raja yang tidak punya empati dengan orang lain. Ya, tidak punya empati dengan orang lain. Saudara, di ayat-ayat pasal-pasal yang awal, apa yang Nebukadnezar lakukan ketika orang gagal menebak mimpinya? Orang yang gagal menebak mimpinya Bapak Ibu dimutilasi. Ya, dia bilang kalau kamu tidak bisa nebak mimpiku, kamu akan dipotong-potong. Ya, rumahmu akan dirubuhkan. Ya, mimpi-mimpinya sendiri, orang lain seluruh nebak, nggak bisa nebak, dihukum kayak begini Bapak Ibu. Ya, bukan cuma itu Bapak Ibu, dia buat patung. Semua orang diminta sembah. Apa yang dia lakukan kalau orang tidak mau sembah Bapak Ibu? Orang yang tidak mau menyembah dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Dia tidak punya empati bagi orang lain. Ya, dia sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang sombong itu tidak punya empati sama orang lain. Orang yang sombong itu sibuk dengan dirinya sendiri. Cirinya apa lagi Pak Edi? Apapun topik pembicaraannya, ya, selalu berakhir dengan membicarakan dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau lihat orang itu sombong apa enggak gini, apapun topik pembicaraannya selalu membicarakan dirinya sendiri. Contoh, misalkan semalam habis nonton Barcelona sama Real Madrid, gitu kan ya, terus cerita, Pak, tadi malam gimana, nonton enggak? Barcelona sama Real Madrid. Wah ya gimana, seru ya pertandingannya ya. Ujung-ujungnya Bapak Ibu dia akan ngomong gini, iya berapa tahun yang lalu loh, saya itu sempat ke Barcelona. Sebulan jalan-jalan kita sama-sama keluarga. Memang Barcelona itu kotanya bagus. Dari sepak bola, lalu apa Bapak Ibu? Ke dirinya. Gitu kan ya. Cerita apapun akhirnya ke dirinya. Itu ciri orang yang sombong. Yang kedua Bapak Ibu, orang wajib tahu ya, orang-orang penting siapa yang ada di pergaulannya. Suka pamer. Saya ini kenal itu, gitu kan ya. Saya ini punya fotonya ini, punya fotonya itu.
Ini ciri orang yang sombong, Bapak Ibu. Ya, sibuk dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, ya, suka mengeluh tapi mengeluh sambil pamer. Ya, suka mengeluh tapi mengeluh sambil pamer. Misalkan saya tanya Pak Yopi, kemarin liburan Lebaran kemana Pak Yopi? Oh, nunggu Bu Nini buat soal ujian ya. Misalkan Pak Yopi ke puncak, ya kan ya. Saya akan bilang kalau saya orang sombong, Bapak Ibu, waduh enak ya Pak Yopi bisa ke puncak ya, wah jalan-jalan sama keluarga. Waduh sayang sekali ya saya nggak bisa jalan-jalan ke puncak liburan ini. Karena saya sama keluarga ke Afrika cari singa. Ya, nah kelihatannya rendah hati ya. Tapi ujung-ujungnya apa? Pamer. Gitu kan ya. Waduh Pak Yopi mobilnya kok kecil. Gitu kan ya. Ayla misalkan ya. Waduh jadi keluarga jadi deket ya. Iya mobil saya itu kebesaran. Nah, karena mobilnya Fortuner Bapak Ibu ya. Atau Alphard. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Sebenarnya dia mau pamer. Kelihatannya rendah hati. Tapi ujung-ujungnya mau pamer. Ini orang yang sombong. Tidak respect dengan cerita orang lain. Dia respect dengan ceritanya. Masa bodoh dengan orang lain. Yang penting adalah dirinya. Ini orang sombong. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ini bukti pertama Nebukadnezar itu seorang yang sombong. Yang kedua Bapak Ibu, dia bukan cuma tidak empati dengan orang lain Bapak Ibu. Tetapi dia juga masa bodoh dengan segala teguran yang ada. Bapak Ibu dibanding raja-raja yang lainnya, raja-raja kafir lainnya, kisah tentang Nebukadnezar itu ditulis panjang Bapak Ibu, beberapa pasal. Dan kalau saya lihat Bapak Ibu di dalam kitab Daniel, Nebukadnezar itu seorang raja yang punya pengalaman dengan Tuhan itu luar biasa. Ya baik lewat mimpi-mimpi, tetapi juga lewat pernyataan langsung Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan itu membuat mujizat. Sadra, Mesa, Abednego yang dari dalam dapur api itu bisa keluar. Nebukadnezar lihat Bapak Ibu akan kebesaran Tuhan. Dan di dalam pasal 4 Bapak Ibu Nebukadnezar itu mimpi. Itu kan ya. Dan dia dikasih tahu Daniel apa arti mimpinya. Supaya dia belajar rendah hati. Bukan menjadi sombong. Tapi sayang Bapak Ibu. Nebukadnezar ini mengabaikan teguran-teguran yang ada. Masa bodoh dengan setiap teguran. Ya, orang yang sombong itu tidak mau mengakui kesalahannya. Orang yang sombong itu tidak mau mengakui kekurangannya. Sulit banget minta maaf. Nah, ini biasanya siapa ini yang sulit banget minta maaf? Ada yang senyum-senyum nih sudah nih. Mungkin senggol-senggol kakinya. Gitu kan ya. Siapa? Biasanya siapa? Bapak atau ibu? Ya bapak ya. Bapak itu egonya terlalu tinggi. Gitu kan ya. Pride-nya terlalu tinggi. Sulit banget minta maaf. Ya tapi ada juga istri loh. Saya lagi bina pasutri Bapak Ibu. Ya. Terus istrinya bilang. Oh suaminya bilang. Ini Pak. Sulit minta maaf ini Pak. Ya. Saya salah bener minta maaf duluan Pak. Dia jelas salah, gak mau minta maaf Pak. Gitu kan ya. Jadi yang pride-nya tinggi itu bukan cuma suami, tapi istri juga bisa pride-nya tinggi ya. Sulit mengakui kesalahan. Ya gak mau ngalah gitu kan ya. Rasa dirinya paling benar bilang minta maaf itu sulitnya minta ampun. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah ciri orang yang sombong. Ya, mari Bapak Ibu kita belajar untuk minta maaf. Walaupun barangkali menurut kita tidak salah ya. Tapi tidak ada salahnya juga Bapak Ibu. Kita perlu minta maaf. Bukan cuma sama istri ya. Tetapi juga dengan anak-anak kita. Bisa jadi Bapak Ibu. Anak-anak kita ini kecewa sama kita. Bapak Ibu di dalam perjalanan pernikahan saya jujur. Saya pernah gagal. Saya kalau ngingat-ngingat ini, seringkali saya sedih Bapak Ibu.
Kenapa? Karena saya itu menghukum anak saya karena supaya saya dilihat jemaat sebagai orang tua yang tegas. Saya menghukum anak saya bukan supaya dia baik. Ya salah satunya mungkin supaya dia baik gitu kan ya. Tapi juga supaya saya itu dilihat sama jemaat. Bapak Ibu, kalau anak jemaat itu naik ke kursi, mungkin kita akan lihat biasa. Gitu kan ya. Tapi kalau anak pendeta naik-naik ke kursi misalkan, itu kelihatannya luar biasa. Jemaat seringkali bilang gini, anak pendeta kok kayak gitu. Gitu kan ya. Akhirnya kita jadi papahnya itu jadi ikut panas gitu kan ya. Anak kita jadi korban, kita pukul, kita gituin Bapak Ibu. Padahal anak pendeta juga kayak anak Anda bukan? Ya, anak-anak ya kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita menuntut anak pendeta itu jauh. Kalau bisa itu kayak malaikat, holy gitu kan ya. Sehingga kita menghukum anak kita terlalu berkelebihan. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Ya, sempat satu masa Bapak Ibu, saya itu bawa anak saya keluar. Saya bilang sama dia, Ben, Papi, kamu pernah pengalaman apa yang kamu ingat? Ya, yang kamu sakit hati sama Papi. Apa yang kamu ingat? Dia cerita Bapak Ibu. Dia cerita gitu kan. Ternyata walaupun masih di bawah 12 tahun Bapak Ibu, dia sudah bisa cerita Bapak Ibu, apa yang dia sakit. Dan saya di mobil saya bilang sama dia, sorry ya Ben ya, Papi minta maaf. Karena apa yang Papi lakukan. Saya lakukan itu Bapak Ibu. Walaupun saya papa orang tua, saya juga minta maaf sama anak saya. Di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu, pernah enggak kita minta maaf sama anak-anak kita? Belum tentu loh, kita ini selamanya benar loh. Percaya enggak? Belum tentu kita ini selamanya benar. Anda dan saya juga bisa salah. Anda perlu belajar minta maaf kepada anak-anak. Orang yang sombong, orang yang tidak pernah mengakui kesalahannya. Orang yang sombong adalah orang yang sulit sekali untuk minta maaf. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hal apa saja sih Pak Edi kita bisa sombong? Bapak Ibu, kita bisa sombong itu dalam banyak hal. Ya. Sombong itu dosa yang murah meriah. Dosa yang tidak membutuhkan modal itu sombong Bapak Ibu. Untuk jadi sombong Anda tidak perlu jadi kaya. Untuk jadi sombong Anda tidak perlu jadi pintar Bapak Ibu. Siapapun kita tanpa modal, tanpa punya apa-apa bisa menjadi sombong. Dan semakin Anda lihai Bapak Ibu, orang yang sombong itu semakin tidak kelihatan. Ya. Orang yang semakin lihai menyembunyikan dirinya, ya kalau dia itu sombong, dia semakin tidak kelihatan. Kelihatannya rendah hati Bapak Ibu, tapi sebenarnya di dalam diri Bapak Ibu sombong. Ya, pengen dipuji, pengen ini, pengen itu, pengen dihargai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, walaupun dosa ini Bapak Ibu murah meriah, tanpa modal, gitu kan ya. Tapi dosa ini punya efek yang luar biasa, yang Alkitab catat Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam perjanjian lama, kejatuhan manusia di dalam dosa, itu karena apa? Kesombongan. Manusia pengen jadi seperti Allah. Akibatnya apa? Hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Anda dan saya perlu meninggalkan kesombongan. Kenapa kita perlu meninggalkan? Yang pertama Bapak Ibu, karena kesombongan itu melelahkan. Ya. Karena kesombongan itu melelahkan. Mengapa Bapak Ibu? Orang yang sombong biasanya banyak bohong. Ya. Orang yang sombong biasanya banyak bohong. Dan untuk menutupi Bapak Ibu kebohongan yang satu, Anda membutuhkan kebohongan yang kedua. Anda membutuhkan kebohongan yang ketiga. Itu sebabnya saya bilang Bapak Ibu, orang yang sombong itu
melelahkan. Karena banyak hal, ada banyak hal yang perlu Anda tutupi. Melelahkan kenapa? Karena Anda perlu banyak topeng. Ya, perlu banyak topeng supaya orang lain tidak lihat kelemahan Anda, kekurangan Anda, dan itu melelahkan, Bapak Ibu. Jauh lebih gampang kalau Anda menjadi diri sendiri, tampil apa adanya. Ya, biar orang lihat kelebihanku, tapi juga biarkan orang melihat kekuranganku. Jangan merasa diri paling bisa. Ya, di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 16-19 dikatakan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian baginya. Pertama, mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Bapak Ibu, di sini kita lihat lidah dusta, mata sombong, Bapak Ibu, ya. Mata sombong ditaruh di urutan yang pertama. Kenapa enggak yang terakhir? Kenapa ditaruh di urutan yang pertama, Bapak Ibu? Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan kepada kita seolah-olah bahwa kesombongan itu melahirkan dosa-dosa yang lain. Ya, melahirkan dusta, melahirkan kejahatan, melahirkan kekejaman terhadap orang lain. Gara-gara apa, Bapak Ibu? Sombong. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hal yang pertama, ya. Kesombongan itu melelahkan. Kesombongan itu mengakibatkan dosa-dosa yang lain kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, yang kedua. Kesombongan itu menyakitkan. Ya. Kenapa kesombongan itu menyakitkan, Bapak Ibu? Ya, kenapa kesombongan itu menyakitkan? Karena pastinya Bapak Ibu, orang yang membenci Anda akan bertambah. Ya. Ada enggak orang yang suka sama orang yang sombong? Enggak ada, Bapak Ibu. Bahkan orang yang sombong tidak suka dengan orang yang sombong. Ya, orang yang sombong tidak suka dengan orang yang sombong. Ya, orang sombong sendiri benci dengan orang yang sombong, Bapak Ibu. Ya, ketika Anda sombong, Bapak Ibu, Anda akan mempunyai banyak musuh. Ya, Anda akan banyak orang mencibir. Mungkin di depan Anda dia baik-baik, tapi di belakang dia ngapain? Ngomongin Anda, ngomongin ini, ngomongin itu tentang diri kita. Musuh kita bertambah, Bapak Ibu. Stop, ya, jangan jadi sombong. Yang ketiga, Bapak Ibu, kesombongan adalah pencurian. Wih, kok bisa, Pak Edi? Sombong jadi pencurian. Apa yang dicuri? Kira-kira apa yang dicuri, Bapak Ibu? Salah satunya, Bapak Ibu, yang dicuri adalah kemuliaan Tuhan. Orang yang sombong itu mengarahkan semuanya ke sini. Ya, bukan ke sana, tapi mengarahkan semuanya ke sini. Tepuk tangan, gitu kan ya. Kalau sudah jadi worship leader, jadi singer, jadi pemain musik, jadi apapun, tidak ada yang tepuk tangan jadi sakit hati. Semuanya diarahkan sini, bukan ke sana. Kita sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat orang Indonesia itu punya ciri begini. Kalau Pak Yopi misalkan mengumumkan ya, ayo jemaat siapa yang melayani, saya yakin tidak ada yang angkat tangan. Butuh diapain kira-kira orang Indonesia itu? Supaya dia mau pelayanan. Butuh diapain? Hah? Diapain? Butuh dideketin, dibujuk-bujuk. Betul enggak? Ayo Bu, pelayanan yuk. Kamu bisa loh. Ayo gitu kan ya. Kenapa orang Indonesia enggak angkat tangan dulu? Ayo pelayanan. Ya, yuk, aku mau yuk. Tapi tunggu dibujuk-bujuk dulu, perlu dideketin Pak Yopi dulu, dideketin Bu Nini dulu, baru pelayanan. Kenapa? Kenapa kok kayak gini?
Karena orang Indonesia itu takut dianggap sombong. Padahal ketika dia takut dianggap sombong, sebenarnya dia sedang menjadi orang sombong. Butuh digituin dulu. Ayo pelayanan, ayo ikut, kamu bisa loh. Baru mau Bapak Ibu. Betul enggak? Kalau enggak digituin Bapak Ibu, semuanya diem aja. Gak mau pelayanan. Gitu kan, butuh ditempel terus. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ayo kita tinggalkan yang kayak gini. Ya, kita tinggalkan. Biarlah kiranya, walaupun tidak diajak Pak Yopi, tidak diajak Bu Nini, tapi kita merasa kita bisa ya. Ya, boleh tidak merasa bisa sih Pak Edi? Boleh. Yang nggak boleh itu apa? Merasa diri paling bisa. Ya, kalau sudah bilang paling itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita bisa merasa bisa, kita bisa loh, gitu kan ya? Boleh nggak? Boleh. Mengajukan diri boleh nggak? Boleh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari, nggak perlu dibujuk-bujuk, itu kan ya? Nggak perlu dibujuk-bujuk. Kita melayani untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan kita. Biarlah walaupun kita ini tidak disamperi, tidak dibujuk, biarlah kita memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Orang yang sombong, ya, itu orang yang gemar mencuri kemuliaan Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu, kesombongan menjauhkan Anda dari berkat Allah. Karena orang yang sombong Bapak Ibu tidak perlu Allah. Yang dia butuhkan adalah dirinya sendiri. Ya, orang yang sombong tidak butuh Allah. Yang dia butuhkan adalah dirinya sendiri. Dia lebih percaya kepada dirinya daripada percaya kepada Allah. Ya, orang yang sombong dirinya yang menjadi Allah. Jadi dia tidak membutuhkan Allah. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu orang sombong yang menjauhkan, ketika Anda sombong, kita menjauhkan diri dari berkat Allah. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kesombongan membawa Anda dan saya kepada murka Allah. Kita lihat ayatnya ya. Di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 28 dikatakan, bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Ya, yang berikutnya, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, kecongkakan ya mendahului kejatuhan, mendahului kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu puisi yang baik ya supaya Anda dan saya tidak sombong. Next. Di situ dikatakan, tidak ada orang yang terlalu kaya. Tidak ada orang yang terlalu hebat. Tidak ada orang yang terlalu kuat sampai Tuhan tak mampu merendahkannya. Ya. Tak ada orang yang terlalu miskin. Tak ada orang yang terlalu parah. Tak ada orang yang susah sampai Tuhan tak mampu mengangkatnya. Semua tergantung Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu mau ngubah hidup kita dalam sekejap Bapak Ibu, semuanya bisa berubah. Ada seorang jemaat Bapak Ibu, dulunya orang nggak punya. Tiba-tiba dia jadi kaya, sukses di dalam usahanya. Sampai kemudian Bapak Ibu, dia nggak menghargai papa mamanya. Ini kejadian benar, bukan cerita omong kosong. Dia nggak menghargai betul-betul mamahnya. Ya, karena istrinya itu setan bantal. Tahu setan bantal ya? Setan bantal istrinya itu koroin suaminya terus supaya nggak seneng sama mama papanya. Betul Bapak Ibu. Dia lebih berpihak kepada mertuanya daripada sama mama papanya. Gitu kan ya? Benar-benar nggak menghargai mami papinya. Sampai kemudian Bapak Ibu, kalau ngasih duit itu dilemparin Bapak Ibu. Ya.
Sampai kemudian saudaranya, itu kan ya, itu bilang gini sama dia, kamu jangan sombong. Nah, saudaranya ini tidak punya Bapak Ibu, tapi seorang Kristen yang baik. Dia bilang, kamu jangan sombong, ngasih mamimu dilemparin, gitu kan. Kamu bisa sukses kayak gini, salah satunya peran mamimu, peran papimu. Ya, kamu jangan jadi sombong. Untuk mengubah kehidupanmu, Tuhan tidak butuh waktu lama. Tuhan sanggup menutup segala usahamu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Betul-betul terjadi Bapak Ibu. Usahanya itu jadi seret, gitu kan ya. Usahanya itu jadi sepi, ya, bahkan tender-tendernya dia itu banyak diambilin sama pegawainya akhirnya. Bapak Ibu, hidupnya bisa berubah sedemikian rupa. Sampai adiknya cerita sama saya, dia bilang gini, sejak dia kurang ajar sama mami papiku, semuanya itu bisa berubah sedemikian rupa. Ya, nah Bapak Ibu, Tuhan itu berkuasa untuk mengangkat, tetapi juga berkuasa untuk apa? Merendahkan. Ya, anak-anak muda, rekan-rekan muda, belajarlah tetap menghargai orang tuamu. Ya, ketika kamu sukses, ketika kamu berhasil, tetap jadilah anak yang uhau. Uhau itu apa? Berbakti. Ya, karena firman Tuhan bilang apa? Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ada berkat Tuhan di balik segala ketaatan kita, kasih kita kepada orang tua. Biarlah kiranya firman ini boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu apakah kita yang ada di tempat ini, yang hadir pagi hari ini, kita termasuk orang yang sombong. Kita seringkali tinggi hati. Kita seringkali ingin lebih dari orang lain. Merasa diri hebat. Atau hari ini kita seringkali terganggu kalau orang lain menceritakan kehebatannya. Kita terganggu kalau orang lain jauh lebih hebat dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan waktu bagi kita untuk kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita. Sebagaimana Tuhan menolong saya juga pernah jatuh di dalam dosa ini. Apakah hari ini kita juga sering mencuri kemuliaan Tuhan? Sering ingin dianggap lebih hebat, lebih jago, sehingga kita melayani bukan dengan tulus, tetapi banyak kepentingan. Kita ingin orang melihat kita, ataupun yang lainnya. Saya memberikan waktu bagi kita pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau tahu pribadi lepas pribadi kami. Barangkali kami adalah orang yang sulit meminta maaf. Kami orang yang selalu berkelit, menyembunyikan segala kekurangan dan kesalahan kami. Ketika orang lain menegur kami, mengingatkan kami, seringkali kami tidak nyaman, kami terganggu. Bahkan kami berusaha menghindari setiap teguran yang ada. Tuhan, tolonglah setiap kami ya Tuhan, supaya kami berani mengakui, berani menyadari akan kekurangan kesalahan kami. Tolonglah ya Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi pribadi yang terbuka untuk setiap koreksi yang ada. Bahkan menjadi pribadi yang tidak takut untuk meminta maaf kepada pasangan kami, kepada anak-anak kami. Karena kami menyadari Tuhan, kami juga bukan orang tua yang maha sempurna.
Ada banyak kekurangan yang kami miliki. Barangkali kami juga sering memberikan teladan yang buruk. Kami berkata sesuatu yang baik, tetapi seringkali kami sendiri tidak melakukannya. Tuhan, bantulah setiap kami supaya kami berani untuk meminta maaf. Bantulah kami Tuhan untuk kami berani untuk mengakui kesalahan kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan tolonglah setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, supaya kami juga boleh melayani Engkau dengan tulus. Supaya sungguh pelayanan yang kami lakukan itu keluar dari hati kami yang paling dalam, karena kami mengasihi Engkau, bukan karena kami ingin mendapat sesuatu, baik itu pujian, tepuk tangan, penghargaan. Dan tolonglah kami Tuhan ketika kami tidak mendapatkan semuanya itu. Tidak ada seorang pun yang memuji kami, tidak ada seorang pun yang bertepuk tangan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh tetap setia melayani Tuhan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh ingat bahwa segala pujian, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Tuhan, berkati setiap kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Tuhan, bantu kami untuk kami boleh menjadi orang yang rendah hati, bukan menjadi orang yang sombong. Kalau kami bisa melayani, membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah kami tidak menunggu-nunggu orang mencari kami, membujuk kami. Tapi biarlah kami berani mengajukan diri kami untuk kami mendukung pekerjaan-Mu di tempat ini. Sehingga sungguh Tuhan, lewat kami boleh memberkati, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami jemaat-Mu yang hadir di ruangan ini maupun mereka yang ada di rumah. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh kami lakukan di dalam hidup kami. Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu, karena kami punya kecenderungan hati untuk menjadi sombong. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan iman kami selanjutnya ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya kembalikan ke pemimpin ini.